selamat pagi. Kita akan mulai dengan gerak melingkar beraturan. Nah, kegiatan awal kita selalu harus tersenyum, menyapa, dan salam. Kemudian, syarat GLB itu apa? GLB itu apa? Gerak lurus beraturan. Syaratnya kecepatannya konstan atau tetap. Ya. Nah, ini menjadi dasar dari kita belajar gerak melingkar beraturan. Ya. Gerak melingkar beraturan. Apa yang kamu ketahui tentang gerak melingkar? Pasti lintasannya bergerak melingkar, ya. Contohnya apa saja? Nah, contohnya biang lala. Ini pasti bergerak melingkar beraturan. Jadi ini kecepatannya konstan ya, besar kecepatannya. Jadi tidak diperlambat, tidak dipercepat. Kalau misal tiba-tiba dipercepat, ya itu bukan gerak melingkar beraturan. Dan kita juga kalau duduk di biang lala pasti tidak enak ya. Nah, ini contohnya komedi putar juga gerak melingkar beraturan. Kincir, ya. Kemudian kamu bisa lihat di buku paket halaman 119. Juga kalian bisa melakukan kegiatan di halaman 121 sampai 122 ya, buku paket yang kalian pegang. Kita sekarang masuk ke materi GMB, ya. Nah, kalau benda misalkan mulai bergerak di titik P ini dengan kecepatan 5 meter per sekon misalkan. Ini kalau kamu perhatikan ya, arah kecepatannya itu harus selalu menyinggung lintasan ya. Kalau digambar harus selalu menyinggung lintasan. Kenapa dia bisa bergerak melingkar? Karena di sini arah kecepatannya setiap saat nih dari satu titik ke titik terdekat ini dia akan berubah-ubah arahnya. Tapi besar kecepatannya itu ya konstan. Nah, itu kita akan namakan dengan kelajuan linier. Berapa besar kecepatannya? Ya, sama dengan 2πr per t. Jarak di sini adalah untuk mengelilingi satu lingkaran sama dengan satu keliling lingkaran. Dan waktu ya yang ditempuhnya satu keliling lingkaran kita sebut dengan waktu periode. Kemudian ada lagi yang dikatakan kecepatan sudut. Kalau misalkan jarum jam dia menempuh sudut 360 derajat, ya, jarak yang ditempuhnya kita sebut dengan sudut yang ditempuh. Waktunya sama, waktu periode. Ya, jadi omega itu sama dengan kecepatan sudut 360 derajat per t atau 2pi per t. Ya, karena kita tahu satu putaran itu sama dengan 2pi radian. Ya, ingat satu putaran atau satu rotasi adalah 2pi radian. Nah, sekarang contoh soal nomor 1. Hitung kecepatan sudut jarum penunjuk jam, menit, detik. 1 jam itu adalah 3.600 sekon, maka kecepatan sudutnya 2pi per t sama dengan 2pi per 3.600 radian per sekon. Menit, 1 menit 60 sekon. Maka omeganya kecepatan sudutnya 2pi per 60 radian per sekon atau pi per 30 radian per sekon. Untuk detik, omeganya sama dengan 2pi radian per sekon. Kemudian contoh nomor 2. Sebuah benda melakukan gerak melingkar dengan kecepatan 20 putaran setiap 5 menit. Ya, artinya tadi kalau putaran berapa banyaknya putaran setiap waktu itu kita sebut dengan frekuensi. Tapi kalau misalkan saya menginginkan satuannya adalah radian per sekon, maka tadi dikatakan satu putaran itu kan 2pi. Kalau 20 putaran maka 20 kali 2pi. Ya, 5 menit harus dikalikan 60 karena 1 menit 60 sekon. Jadi hasilnya adalah 2pi per 15 radian per sekon. Kemudian untuk mencari periode, karena omega adalah 2pi per t, dan di mana omeganya adalah 2pi per 15, maka t sama dengan 15.
Frekuensi sama dengan 1/f, jadi 1/15 Hz. Kita masuk ke percepatan sentripeta. Ya, percepatan sentripeta arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Besarnya adalah P²/R atau omega kuadrat kali R. Contohnya apa sih gaya sentripeta? Contohnya gaya Coulomb, ya. Nah, ini elektron selalu mengelilingi inti atom, ya. Ini dia teratur begitu, ya, bergeraknya. Karena di sini pengaruh gaya sentripetal. Nanti selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini contoh gaya sentripetal adalah gaya atraksi Newton, di mana bulan mengelilingi bumi, ini ya, ini bulan mengelilingi bumi, dan bumi juga mengelilingi matahari atau planet-planet mengelilingi matahari. Ada lagi gaya Lorentz, ini nanti di kelas 12. Kemudian gaya-gaya penghubung, contohnya gaya pada tali, ya. Gaya tekan normal, gaya gesekan ini nanti di hukum Newton. Dan sekarang kita masuk ke hubungan roda-roda. Apa itu hubungan roda-roda? Nah, kalau kamu perhatikan di sini, ya, orang sedang menempuh jarak tertentu dengan memakai sepeda. Yang kamu lihat itu apa? Oh, roda berputar. Kemudian apalagi? Kita lihat bagaimana hubungannya. Yang pertama, ya, ada ketentuan untuk hubungan roda-roda. Kalau misalkan roda A dengan roda B ini sepusat, ya, atau sesumbu, contohnya ini ban dengan peleknya, ya, maka omeganya kecepatan sudutnya sama, tapi kecepatan di tepi rodanya berbeda. Kalau misalkan bersinggungan sekarang, ya, yang ini dia bergerak roda A-nya ke sini, roda B ke sini. Ya, tentunya omeganya berbeda, ya, tidak sama, tapi V-nya ini akan ketemu nanti ke sini lagi, ya, dia V-nya akan sama. Itu ketentuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan dihubungkan dengan kalau dihubungkan dengan ini sabuk rantai tetalik, ya, ini V tepinya ini akan sama. Demikian. Sekarang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan lihat tayangan video ini, ya, diambil dari teknologi populer. Pendaratan atau landing. Jantung eskalator terdapat pada dua rantai yang berputar di sekitar dua pasang roda gigi. Di bagian atas eskalator, ada motor yang menggerakkan gigi transmisi untuk memutar rantai. Eskalator biasa menggunakan mesin 100 horsepower untuk memutar personel lift. Jadi, mesin dan sistem rantai semuanya dipasang di dalam rangka, di mana bingkai mengacu pada struktur logam yang memanjang di antara dua lantai. Adapun floor plate merupakan landasan rata dengan lantai akhir dan diberi engsel atau dapat dilepaskan untuk jalan ke ruang mesin yang berada di bawah floor plates. Kemudian ada comb plate yang terletak di bagian antara floor plate yang statis dan anak tangga bergerak. Comb plate ini sedikit miring ke bawah agar gerginya tepat berada di antara celah-celah anak tangga. Selain itu, tepi muka gerigi comb plate berada di bawah permukaan klit. Dua rantai yang diputar menyeret satu set langkah dalam siklus konstan dan membawa sejumlah orang dengan kecepatan stabil untuk bergerak jarak pendek. Tidak seperti konveyor yang menggerakkan permukaan datar, rantai justru bergerak dengan serangkaian langkah. Hal yang menarik bagi eskalator adalah bagaimana langkah-langkah ini bisa bergerak dan saat rantai bergerak, langkah-langkahnya tetap horizontal. Maka, di bagian atas dan bawah eskalator, langkah-langkah dilipat satu sama lain untuk membentuk platform agar membuat eskalator atas dan bawah lebih mudah. Landasan penopang atau truss. Setiap langkah di eskalator memiliki dua set roda yang berputar di sepanjang dua trek terpisah.
Perangkat atas yakni roda di dekat bagian atas langkah, terhubung ke rantai yang berputar dan ditarik oleh roda penggerak di bagian atas eskalator. Sedangkan roda kelompok lain hanya meluncur di sepanjang trek di belakang set roda pertama. Kedua trek diberi jarak terpisah sehingga setiap langkah dapat dijaga agar tetap horizontal. Di bagian atas dan bawah eskalator inilah, trek berada dalam posisi horizontal, maka langkah-langkahnya diratakan sebab ada serangkaian alur di dalam setiap langkah. Sehingga selama proses perataan, kedua langkah saling terhubung. Ada juga yang disebut landasan penopang yang merupakan struktur mekanis yang menjembatani ruang antara pendaratan bawah dan atas. Landasan penopang pada dasarnya adalah kotak berongga yang terbuat dari bagian-bagian berisi dua yang digabungkan bersama dengan menggunakan sambungan bersilang sepanjang bagian dasar dan tepat di bawah bagian ujungnya. Ujung-ujung terus tersandar pada penopang beton atau baja. Selain memutar cincin rantai utama, motor di eskalator juga dapat menggerakkan pegangan loh. Meski pegangannya hanyalah konveyor karet yang bersirkulasi di sekitar serangkaian roda, belt konveyor dikonfigurasikan dengan tepat sehingga bergerak pada kecepatan yang sama, sehingga memungkinkan orang-orang merasa tetap tenang meski digerakkan. Lintasan. Cara kerja terakhir adalah lintasan, di mana pada sistem lintasan dibangun dalam landasan penopang untuk mengantarkan rantai anak tangga yang menarik anak tangga melalui loop tidak berujung. Terdapat dua lintasan nih Technolovers, satu untuk bagian muka anak tangga yang disebut lintasan roda anak tangga, dan satu untuk roda trailer anak tangga yang disebut sebagai lintasan roda trailer. Perbedaan posisi dari lintasan-lintasan ini menyebabkan anak-anak tangga muncul dari bawah kompleit untuk membentuk tangga dan menghilang kembali ke dalam landasan penopang. Selain itu, lintasan pembalikan di pendaratan atas menggulung anak tangga mengelilingi bagian ujung dan kemudian menggerakkannya kembali ke arah yang berbeda. Adapun lintasan overhead berfungsi untuk memastikan bahwa roda trailer tetap berada di tempatnya saat rantai anak tangga diputar kembali. Komponen inti eskalator terdapat di dua rantai yang berputar di sekitar dua pasang roda gigi. Di bagian atas eskalator, gigi penggerak motor didorong untuk memutar rantai cincin. Eskalator biasa menggunakan mesin 100 tenaga kuda untuk memutar gigi. Baik mesin dan sistem rantai dipasang dalam bingkai. Tidak seperti sabuk konveyor yang bergerak satu pesawat, rantai bergerak merupakan serangkaian langkah. Ketika rantai bergerak, langkah-langkahnya disimpan ke tingkat. Di bagian atas dan bawah eskalator, langkah-langkah saling melipat untuk membentuk platform. Hal inilah yang mempermudah eskalator naik dan turun. Nah, itulah tadi cara kerja eskalator yang jarang diketahui. Dengan adanya sistem eskalator, maka orang-orang tidak harus naik tangga hingga beberapa puluh lantai lagi nih. Berbeda dengan lift, yang jika lift penuh, kamu harus menunggu sampai lift mencapai lantai yang ditentukan dan kembali ke lantai lain sebelum kamu bisa masuk ke dalam lift. Kalau eskalator sih, selama satu orang mencapai tangga atas, ia akan tetap memberi ruang bagi orang lain. Oke deh, Technolovers, sekian dulu video ini. Tuliskan Ya, itu adalah contoh video eskalator.